Bab 49-51. Om Presdir terpikat gadis miskin. Dorongan yang sangat luar biasa di mana pertama kalinya Arya akan pergi jalan-jalan. Semasa hidupnya, ia tidak pernah mengikuti liburan atau jalan-jalan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ia lebih memilih berdiam diri di mansionnya, daripada harus pergi keluar. Karena Arya sendiri berkepribadian introvert, ia tidak menyukai keramaian, dan energinya akan terkuras jika ia harus berbicara banyak dan berkumpul dengan banyak orang. Dan lagi, masalah kesehatannya yang ia dan keluarganya sendiri sembunyikan dari semua orang. Sambil menunggu kakaknya turun, Luna diperintahkan oleh ibunya untuk sarapan dulu. Sudah 30 menit berlalu, Arya tidak menunjukkan batang hidungnya juga. "Kakak, ayo cepat. Aku sudah terlambat," ucap Luna meneriaki kakaknya. Setelah dipanggil, baru Arya mengeluarkan diri dari kamarnya. Semua orang tidak habis pikir dengan niat Arya yang ingin berjalan-jalan namun, masih menggunakan pakaian jasnya. "Kakak, apa yang kakak lakukan?" "Yang benar saja, Kak. Kita akan pergi ke mall. Bukan menghadiri acara formal di perusahaan kakak. Memangnya aku harus memakai apa? Beruntung saja aku memakai pakaian, bagaimana jika tidak?" ketus Arya. "Kakak ini polos, bodoh, atau bagaimana? Masa orang tercerdas dan sekaya kakak tidak tahu fashion? Seharusnya kakak memakai baju santai saja, seperti kaos atau jaket. Bukan pakaian formal seperti ini, Kak." Kesal Luna yang frustasi. "Sudahlah, ingin memakai pakaian apapun terserah padaku. Lebih baik aku memakai style pakaianku, daripada tidak memakai pakaian apapun," ucap Arya langsung pergi ke baseman tanpa mengelak untuk mengambil mobil dari sekian mobil mewahnya. "Ya sudahlah. Bu, Ayah, aku pergi dulu," ucap Luna sudah sangat kesal dan tidak bergairah. "Iya, Nak. Selamat bersenang-senang, katakan pada kakakmu untuk hati-hati membawa mobilnya," ucap Bu Amira yang tersenyum-senyum melihat perdebatan anaknya di pagi hari. Mobil Lamborghini Aventador. Sebelum melajukan mobilnya menuju mall, Arya mengikuti perintah Luna untuk menjemput kedua temannya ke rumah mereka masing-masing. Vera dan Felisa sangat terkejut dan tercengang membuka mulutnya lebar ketika mereka tahu jika orang yang mengendarai mobil adalah Arya. Mereka benar-benar terpaku melihat ketampanan Arya dari dekat. Jika mereka bisa pingsan saat itu juga, mereka akan pingsan. Tak membutuhkan waktu lama, mereka telah sampai di mall baru yang dikatakan baru beroperasi selama 3 hari di wilayah itu. Tidak heran jika banyak sekali pengunjung di sana. Saat masuk, para wanita sibuk berbelanja dari toko demi toko yang ada di sana. Baru saja mereka masuk dan berada di lantai 1 mereka langsung menyerbu toko. Arya yang hanya melihat dan menjadi penonton kekalapan mereka bingung, bosan dan jengah rasa tidak nyaman yang menjadi satu. Hal ini juga yang membuat dia tahu bagaimana sifat wanita. Yang tidak akan heran jika seorang wanita begitu senang berbelanja, dan lupa diri jika sudah dihadapkan dengan mall. "Wah, bagus sekali, aku ingin membeli ini juga, dan ini juga," ucap mereka semua yang tidak segan mengambil pakaian yang mereka sukai di rak. Di sisi lain, semoga saja di sini ada lowongan pekerjaan. Aku sangat berharap diterima bekerja di sini, dan tidak ada orang yang mengenaliku. Orang mengatakan mall ini baru beroperasi 3 hari, peluang bagiku jika mereka membutuhkan seorang pekerja. Ucap Dini berjalan menyusuri mall dahulu melihat-lihat dengan menenteng tas selempang yang di dalamnya ada surat lamaran kerjanya. Tak segan matanya berpas-pasan sekilas dengan melihat Dini dari kejauhan, membuat Arya menyadari dan terus memperhatikan seseorang. Dia membulatkan matanya besar memfokuskan ke arah sasaran. Dipandanginya ia terus sampai meyakinkan dugaannya.
Menarik tangan Dini saat sampai melewati toilet hingga ia terperanjat dan terseok oleh tarikan mendadak. Pria itu menyudutkannya Dini di dinding yang tersembunyi dengan kedua tangan yang diacungkan dan dipegang agar ia tidak bisa melarikan diri. Entah kapan juga Arya menggerakkan dirinya dan langsung menempatkan diri di toilet. Apa yang kau lakukan di sini? Kau berusaha mencari tahu informasi mengenai diriku dan kau mengikutiku sampai sini, kan? Ucap Arya dengan mata elangnya. Untuk apa aku menguntit dirimu? Jawab nada tinggi Dini menatap benci Arya. Bisa saja kau memintaku untuk mengatakan jika kau tidak bersalah pada semua orang. Lepaskan aku. Memberontak agar lepas dari sudutan Arya, yang memegang kedua tangannya di tembok. Apalah daya, tenaganya tidak sekuat tenaga laki-laki yang berdiri di depan sedang memojokkan dirinya. Apa kau tidak bisa mendengar? Lepaskan aku. Kecam Dini berteriak terus berusaha memberontak. Dengan sekuat tenaga Arya berusaha mempertahankan kekuatannya. Apa kau tidak tahu kita sedang ada di mana? Kita sedang berada di tempat umum, walaupun orang tidak tahu jika kita berdua ada di sini. Jika kau berteriak dan sampai terdengar keluar, semua orang pasti akan berdatangan melihat kita berdua di sini. Ancam Arya menjelaskan membuat Dini semakin terancam. Apa yang kau inginkan dariku? Dengan merusak harga diriku di depan semua orang, apakah kau juga ingin meminta nyawa dariku? Ucap Dini. Hah. Mendengus kesal dengan menatap remeh Dini, bisa jadi aku lakukan hal itu nanti. Yang terpenting sekarang adalah menjawab pertanyaanku apa yang kau lakukan di sini. Aku hanya datang untuk melamar pekerjaan di sini. Bukan mengikutimu untuk meminta keadilan darimu. Ucap Dini marah. CKK, kau tetap bersikeras untuk bekerja. Apa kau lupa dengan pernyataanku kemarin? Siapapun yang menerima dirimu bekerja, dia akan langsung berhadapan denganku. Kecamnya. Aku tidak memiliki urusan denganmu, sebaiknya kau pergi dari sini. Entah mereka ingin menerimaku atau tidak, keputusan ada di tangan mereka bukan di tanganmu. Ucap Dini angkuh. Siapa yang mengatakan jika kekuasaan Arya hanya berlaku di perusahaannya? Kau belum tahu bagaimana kekuasaan Arya dengan tangannya ini bertindak. Ucap Arya yang mencuat penuh tanda tanya. Tolong. Tolong. Sambil menarik Dini keluar dari persembunyian mereka di toilet. Dini hanya mengikut saja, ia tidak tahu apa yang direncanakan Arya. Namun, pada saat Arya berteriak ia merasakan ancaman besar. Spontan semua orang yang ada di sana menoleh ke arah sumber suara dan sebagian menghampiri menyangka terjadi sesuatu. Bab 50. Spontan semua orang yang ada di sana menoleh ke arah sumber suara dan sebagian menghampiri menyangka terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Tanya petugas keamanan yang menghampiri dan disaksikan banyak orang. Tolong aku. Buat wanita ini pergi dan jangan mengusikku lagi, kalian sudah mengenalnya bukan? Dia berusaha mencabuliku lagi di toilet. Ucap Arya dengan wajah meringis seolah untuk meyakinkan. Semua orang refleks melihat Dini, orang yang sudah mengenalinya langsung melontarkan kata pelokor dan XX, sedangkan orang yang belum mengetahui, mereka terbawa asumsi menjadi kenal dan tahu bagaimana rupa yang diberitakan. Dini hanya melihat ke arah Arya dengan tatapan polos tidak menyangka. Itu kan wanita itu, bagaimana dia bisa ada bersama Tuan Arya lagi? Dasar wanita pelacur. Hardik pengunjung. Oh ini wanita yang diberitakan itu. Bagaimana dia bisa berkeliaran di sini? Tanya orang membicarakan. Tolong bantu aku melepaskan genggamannya. Dia mengancam jika aku berteriak, dia akan mencoba menyakitiku. Dia seolah ingin pergi ke mall namun, ternyata dia membuntutiku sampai di sini. Lalu, saat aku pergi ke toilet aku tidak tahu jika dia sudah merencanakan hal ini sehingga dia memojokkan diriku. Wanita ini sangat agresif. Ucap Arya membuat perhatian banyak dari semua orang. Lihat saja tangannya menahan diriku. Lanjutnya.
Sudah direncanakan lebih awal, Arya membuat tangan Dini seolah seperti memegangnya. Hal itu tidak Dini sadari sejak tadi, sehingga pada saat ia menoleh melihat tangannya yang bertumpu memegang tangan Arya langsung terperanjat dan segera melepaskan tangan Arya dengan menghempas kasar tangannya. Semua orang sudah terbakar emosi percaya pada perkataan manis Arya. Dini berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala. Tidak, ini semua tidak benar. Ucap Dini dengan suara tersengal. Tidak perlu bersembunyi di balik wajah polos dan memelas seperti itu di depan kami, ucap pengunjung. Sebaiknya kau pergi dari sini, sebelum kami menelpon polisi untuk menangkapmu. Ucap satu pengunjung lagi. Apa kau seorang maniok? Tidak segan menyiksa lawan jenismu seperti ini walaupun sedang berada di tempat umum. Sarkas satu pengunjung lagi yang melontarkan suara. Sebelum pergi Dini menatap ke arah Arya penuh dengan kebencian, di saat itu pun Arya menyunggingkan bibir samar dan mengangkat satu alis menatapnya. Seakan ingin mengatakan betapa hebat dirinya. Dini pergi meninggalkan semua orang dengan kebencian, ia berlari menerobos orang yang mengerumuninya. Kakak, apa kau baik-baik saja? Wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Tanya Luna mengkhawatirkan kakaknya dan percaya begitu saja. Tidak apa. Aku baik-baik saja. Ucap Arya pura-pura memasang wajah ketakutan agar bisa menipu daya orang. Sungguh hebat bukan aktingnya. Baiklah, Kak. Kita pulang saja ya. Tidak, jangan hanya karena diriku kalian tidak berbelanja banyak hari ini. Kebetulan kita ada di sini, sebaiknya kalian nikmati saja. Tapi kakak, tanya Luna yang khawatir. Aku baik-baik saja. Kalian lanjutkan saja berbelanja. Baiklah, Kak, ucap Luna melanjutkan belanja mereka diikuti Vera dan Felisa. Selama 3 jam lebih mereka menghabiskan waktu di mall, dari berbelanja dan makan di sana. Mereka menyudahi jalan-jalan mereka dan akan pulang. Begitu banyak barang yang mereka beli sampai berpuluhan tote bag mereka jinjing sampai kewalahan. Tuan Arya, terima kasih untuk hari ini. Anda menemani kami untuk berbelanja. Lebih tepatnya menemani adikmu. Keke Felisa menjatuhkan semua barang belanjaannya dan memegang tangan Arya dengan berani. Dilanjutkan oleh Vera yang tidak ingin kalah sama-sama memegang tangan Arya salah satunya dengan berani. Arya cukup bergetar menahan sesuatu. Kalian sudahi berterima kasihnya. Kalian tidak bisa memegang kakakku begitu saja, lepaskan dia. Ucap Luna menarik Felisa dan Vera. Maaf, karena senang kami sampai lupa sedang berhadapan dengan siapa. Ucap Vera melepaskan pegangannya. Kami juga sangat berterima kasih padamu Luna. Kau sahabatku yang terbaik. Ucap Felisa. Sebaiknya kita pulang saja, kalian pergi duluan untuk menyimpan barang-barangnya di bagasi mobil. Vera dan Felisa menuruti perintah Luna. Mereka terseok-seok membawa barang-barang mereka yang begitu banyak dan berat. Kakak tidak apa-apa. Ucap Luna, tidak apa-apa. Ucap Arya menahan kesakitan, maafkan teman-temanku. Bisik Luna. Lain kali beritahu mereka jangan terlalu agresif dan sembarangan menyentuh orang. Pungkas Arya marah. Aku pikir penyakit kakak sudah sembuh beberapa tahun akhir ini. Itu sebabnya ia bisa memiliki hubungan dengan Kak Valeri, tapi ternyata dia masih memiliki reaksi yang sama. Lalu, dengan wanita itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Luna bingung berpikir keras melihat keadaan kakaknya. Bab 51. Dalam kamar milik Pak Barma dan Bu Amira, mereka berbincang mengenai masa depan anak-anaknya. Dan paling memusat perhatian, mereka bersikeras ingin Arya segera menikah. Sudah hampir 3 bulan juga Valeri tidak kembali, sampai kapan jika Arya berharap Valeri kembali hanya untuknya. 3 bulan ke depan Arya akan menginjak usia 28 tahun, Darwin 5 hari lagi akan berusia 23 tahun namun, sayang di hari pertambahan usianya dia tidak ada di tengah-tengah kita.
Dan Luna 8 bulan ke depan akan berusia 20 tahun. Ucap Bu Amira merenungkan anak-anaknya. Tanpa terasa mereka sudah besar. Ucap Pak Barma. Bagaimana tentang nasib Arya? Ia masih belum menikah. Orang yang diharapkannya akan kembali pun tidak akan kembali pada dirinya. Sampai kapan ia akan terus menunggu? Sebelum Arya menginjak usia 28 tahun, ibu ingin kita segera menikahkannya, Pak. Ucap Bu Amira pada suaminya bersikeras. Dengan siapa kita akan menikahkannya? Ibu ingin rencana seperti awal dengan menikahkan Arya dengan pilihan ibu yaitu Dini. Tanya Pak Malik. Seperti rencana awal, Pak. Ibu sangat menginginkan gadis itu menjadi istri Arya. Benar kata Pak Barma jika Bu Amira tetap ingin menjodohkan Dini dengan putranya. Bagaimana cara kita membujuknya? Dini sendiri sudah mengatakan ia tidak ingin cepat menikah apalagi dia dijodohkan. Kita sudah melakukan segala cara dengan meminta atasan Dini untuk mengeluarkannya dari restoran tempatnya bekerja. Tapi setelah itu kita tidak mendapatkan informasi lagi, Dini sama sekali tidak mendatangi kita. Kita akan mencoba mendatanginya sekali lagi. Bisa saja dia sudah berubah pikiran dengan menyetujuinya namun, tidak bisa menyatakannya langsung pada kita. Ucap Bu Amira. Ini sudah lebih dari 2 bulan kita tidak pernah menghubungi dia ataupun orang tuanya. Mungkin saja selama itu, Dini sudah memiliki kekasih yang ia cintai dan siap menikahinya setelah ia lulus. Ucap Pak Barma putus asa. Pak, apa salahnya kita mencoba? Ibu begitu yakin jika Dini masih berkuliah dan tidak akan mungkin sempat untuk berpacaran. Ibu melihat sisi lain dari Dini yang membuatnya berbeda dari wanita pada umumnya. Mungkin dia sudah mendengar skandal yang menimpa Arya dengan wanita pegawainya. Mana mungkin dia dan keluarganya akan setuju jika menerima pernikahan dengan Arya. Siapa yang ingin menikah dengan laki-laki yang sudah tidak perjaka lagi? Ucap Pak Barma. Bukankah kita belum memberitahu siapa anak kita yang akan dijodohkan dengannya? Dini pun tidak tahu siapa kita dan siapa anak kita, selagi Dini menerima pernikahan ini, kita tidak akan mengungkapkan Arya padanya. Biarkan mereka menikah dahulu lalu, saling mengenal satu sama lain. Kata Bu Amira. Ibu ingin menipu keluarga dan gadis malang itu. Setelah melihat keadaan keluarga dan dirinya, yang harus ikut andil bekerja memenuhi kebutuhannya. Apakah ibu tega menyembunyikan kebenaran hanya untuk kepentingan kita? Ucap Pak Barma sedikit terkejut mendengar rencana istrinya yang bisa seperti rubah licik. Lalu, harus bagaimana lagi, Pak? Ibu benar-benar buntu tidak bisa memikirkan hal lain. Selain Arya menikah dan Dini menerima perjodohan kita. Kesal Bu Amira yang sudah frustasi. Membujuknya tidak semudah apa yang ibu bayangkan. Menikahkan Arya tidak semudah apa yang kita inginkan. Apa ibu tidak ingat apa yang diderita Arya dari dulu? Bagaimana kita bisa mendekatkan seorang wanita pada Arya begitu saja? Bapak dulu mendukung ibu yang ingin menjodohkannya, tapi sekarang tidak. Bapak mengerti apa yang diinginkan ibu, wanita itu bukan untuk Arya, tapi untuk ibu yang menginginkannya ada di tengah-tengah kita. Geram Pak Barma. Apa gunanya jika mereka menikah? Namun, tidak bisa menerima satu sama lain dengan tidak bisa memiliki seutuhnya. Selain mereka menikah, ibu pasti menginginkan mereka untuk memiliki momongan. Bagaimana itu bisa terjadi jika Arya bukan pria normal? Lanjut bicara Pak Barma lagi. Putraku bukanlah pria tidak normal. Kau tega menghina putramu sendiri. Memangnya apa yang ingin dilakukan oleh dirimu agar segera menikahi Arya? Kau setuju dia menikah dengan Valeri? Apa kau tidak ingat penyakitnya kambuh karena ulah siapa? Karena wanita itu. Salah satu cara agar Arya menikah adalah dengan menikahkannya dengan wanita yang ada di berita itu. Tegun Pak Barma. Kau ingin menikahkan putraku dengan wanita yang sudah merusak putra kita. Di mana otakmu?
Sarkas Bu Amira menunjuk kasar suaminya. Bagaimana lagi, Bu? Hanya wanita itu yang bisa menyentuh Arya selain Ibu dan Luna. Mungkin dia adalah wanita yang dikirimkan Tuhan untuk Arya walaupun kelakuannya seorang wanita nakal. Tapi Ibu akan mencoba menemuinya sekali lagi. Wanita di dunia ini banyak yang bisa membantu Arya, bukan hanya wanita itu saja. Jika Bapak tidak setuju, biarkan Ibu saja yang membawa menantu Ibu masuk ke mansion ini. Jika sampai menantuku berhasil Ibu bawa, jangan harap Bapak bisa mendekati menantu Ibu. Ucap Bu Amira mengambil tasnya dan pergi keluar dengan keadaan marah. Terjadi perdebatan pada siang hari antar suami dan istri yang menginginkan anaknya menikah. Seorang ibu memiliki firasat yang baik, ia tidak segan mempertahankan keyakinannya. Bagaimana lagi, seorang wanita selalu benar dan laki-laki selalu salah di mata wanita. Terpaksa, Pak Barma mengalah dan pergi mengikuti istrinya.